Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video ini saya akan membahas chart Heiken IC, perbedaan Heiken IC dengan chart candlestick pada umumnya, serta kelebihan jika kita menggunakan Heiken IC sebagai bagian dari tools trading kita. Nah, sebelumnya silakan like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan feel free untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Heiken Ashi berarti average bar atau candle rata-rata. Walaupun bentuknya sangat mirip dengan Japanese candlestick biasa, namun chart Heiken Ashi memiliki cara perhitungan yang sangat berbeda dengan candlestick. Detail perhitungan dan perbedaan dengan candlestick biasa akan kita bahas setelah ini. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan Heiken Ashi. Yang pertama adalah chart ini mampu memfilter market noise, sehingga kita bisa melihat market trend dengan lebih jelas. Chart Heiken Ashi akan lebih mudah dibaca dan tren akan lebih mudah untuk dianalisa jika dibandingkan dengan chart candlestick biasa. Trader yang menggunakan Heiken Ashi di dalam tools tradingnya akan lebih mudah untuk stay dalam trade saat harga masih trending naik, sehingga trader mampu untuk ride big winner dengan menghindari menjual terlalu cepat. Heiken Ashi juga bisa dikombinasikan dengan osilator indikator seperti stokastik atau RSI, akan mampu memberikan sinyal beli dan jual. Penting bagi trader untuk memahami cara perhitungan Heiken Ashi sebelum kita menggunakannya. Dengan memahami bagaimana chart ini dibentuk, termasuk perbedaannya dengan candlestick normal, akan membantu rekan-rekan dalam memfungsikan chart ini dengan sesuai. Nah, sebagai referensi, kita gunakan normal candlestick seperti di gambar sebelah kiri. Seperti rekan-rekan semua sudah sangat familiar, candlestick terdiri dari open, high, low, dan close. Sebagai contoh kali ini, kita gunakan normal candlestick dengan harga open di 100 dan harga close di 106. Sementara low di 98 dan high di 108. Nah, sekarang mari kita pelajari cara membentuk candle Heiken Ashi dengan informasi yang sama seperti candlestick di sebelah kiri. Untuk harga open, Heiken Ashi akan menggunakan informasi harga open dan close dari candle Heiken Ashi periode sebelumnya. Rumus harga open Heiken Ashi adalah rata-rata dari harga open dan close candle Heiken Ashi sebelumnya. Atau dengan kata lain, harga open sama dengan harga close periode sebelumnya ditambah harga open periode sebelumnya dibagi 2. Sebagai contoh, jika candle Heiken Ashi periode sebelumnya dibuka di harga 96 dan ditutup di harga 98, maka candle Heiken Ashi akan open di 96 ditambah 98 dibagi 2, yaitu 97. Maka dari itu, candle Heiken Ashi akan selalu dibuka tepat di tengah-tengah antara open dan close candle Heiken Ashi sebelumnya. Untuk harga close, Heiken Ashi juga memiliki perbedaan perhitungan dengan normal candlestick. Rumus harga close adalah rata-rata dari harga close, open, high, dan low dari periode saat itu. Jika dalam contoh ini harga close adalah 106 ditambah 100 ditambah 108 ditambah 98 dibagi 4, yaitu menjadi 103. Heiken Ashi menggunakan pembobotan yang sama dari informasi high, close, open, dan low, dan didapatkan harga rata-rata dari periode saat itu. Untuk harga maksimum, rumus yang digunakan adalah harga tertinggi antara close, open, dan high di periode tersebut. Demikian pula untuk harga minimum adalah harga terendah antara harga close, open, dan low. Jika kita ambil contoh yang sama, maka harga maksimum adalah sama dengan 108 dan harga minimum adalah 98. Hal ini sama dengan high dan close dari candlestick normal. Umumnya, harga maksimum dan minimum dari candle Heiken Ashi sama dengan high dan low dari candlestick biasa, kecuali terjadi gap up atau gap down. Lalu bagaimana cara membaca sinyal yang diberikan oleh candle Heiken Ashi? Ada setidaknya 3 cara untuk membaca sinyal yang diinformasikan oleh Heiken Ashi.
Yang pertama adalah jika kita melihat candle hijau dengan body relatif besar tanpa lower shadow, hal ini mengindikasikan strong uptrend. Candle seperti ini memberikan informasi momentum yang besar masih mengarah ke atas. Sinyal yang kedua adalah kebalikannya. Saat trader melihat candle berwarna merah dengan body relatif besar tanpa upper shadow, hal ini mengindikasikan strong downtrend. Candle ini menunjukkan momentum yang besar terhadap penurunan harga. Sinyal yang ketiga adalah jika trader melihat candle dengan body yang relatif kecil dengan upper dan lower shadow. Hal ini mengindikasikan tren yang melemah. Candle ini memberikan sinyal momentum yang sudah melemah dan biasanya disertai oleh reversal atau dimulainya fase konsolidasi. Mari sekarang kita praktekkan dalam chart Pegas berikut. Di panah yang pertama, kita bisa amati candle Heiken-Ashi berwarna hijau dengan body yang besar tanpa lower shadow. Hal ini menunjukkan momentum dan tren yang kuat ke arah atas. Sebaliknya, di panah yang kedua, kita amati candle dengan body yang besar dan berwarna merah tanpa upper shadow. Di panah kedua, kita amati momentum dan tren yang kuat ke arah bawah. Panah yang ketiga menunjukkan fase konsolidasi. Saat konsolidasi atau saat reversal akan muncul momentum loss dengan munculnya candle dengan body kecil dengan upper dan lower shadow. Chart Heiken-Ashi mampu memfilter noise dan memberikan chart yang lebih smooth, sehingga tren akan lebih mudah dibaca dan dianalisa. Dengan menggunakan chart Heiken-Ashi, kita mampu melihat tren dengan lebih mudah. Tren naik akan diikuti dengan series candle hijau dan berturut-turut. Demikian pula dengan tren turun ditandai dengan series of candle merah. Jika kita bandingkan dengan normal candlestick, maka akan tampak normal candlestick sangat choppy dengan banyak candle berganti-ganti warna antara merah dan hijau disertai gap up dan gap down. Dengan menggunakan Heiken-Ashi, rekan-rekan trader mampu melihat arah tren dengan lebih mudah. Seperti yang sudah kita bahas di depan, Heiken-Ashi akan mudah membantu trader untuk ride big winner dengan tidak menjual terlalu cepat. Mari sekarang kita ambil contoh chart normal candlestick Indo Tambang Raya berikut ini. Andaikan trader sudah membeli ITMG saat breakout dari area konsolidasinya yang panjang, yang ditandai dengan garis horizontal warna hitam. Setelah beberapa hari harga mengalami kenaikan, muncul candle Grifton Doji seperti yang ditandai dengan panah warna merah. Tentu banyak trader cenderung untuk menjual untuk take profit atau mengurangi posisi karena kemungkinan besar seller sudah mulai step in dan mendorong harga untuk turun. Namun, jika kita switch ke chart Heiken-Ashi, maka akan kita amati tidak ada sinyal jual sama sekali. Tren mengasih mengarah ke atas dan tidak ada alasan untuk exit the trade. Dengan menggunakan Heiken-Ashi, rekan-rekan akan mampu memfilter noise dan fokus pada tren saja. Dengan menggunakan Heiken-Ashi, rekan-rekan akan mampu ride big winner dan tidak menjual terlalu cepat. Salah satu kegunaan Heiken-Ashi adalah dapat memberikan sinyal jual dan beli jika dikombinasikan dengan stokastik. Rules dari trading strategi kita ada 3. Yang pertama adalah kita perlu memastikan harga sedang dalam kondisi uptrend. Seperti yang sering kita ulang-ulang, trend is your friend. Trading saat uptrend memberikan win rate yang lebih baik. Untuk filter trend, saya menggunakan moving average 150, di mana harga harus di atas MA 150 dan MA 150 arahnya mengarah ke atas. Rekan-rekan juga bisa menggunakan moving average yang lebih kecil seperti MA 50. Syarat yang kedua adalah kita menunggu stokastik dalam kondisi oversold untuk sinyal beli. Dan yang terakhir, saat terjadi sinyal beli, kita perlu menghindari untuk membeli saat candle Heiken-Ashi berwarna merah dengan body besar dan tanpa upper shadow. Candle seperti ini menandakan momentum yang masih besar ke arah ke bawah. Belilah saat muncul candle reversal atau candle hijau dengan momentum besar ke arah ke atas.
Mari sekarang kita praktekkan dalam saham Bank Bukopin berikut. Garis moving average 150 kita tandai dengan garis warna hitam. Seperti rules yang pertama, kita hanya membeli saat harga sudah di atas MA 150 dan MA 150 mengarah ke atas. Sinyal oversold dalam box merah akan kita abaikan karena sudah tidak memenuhi kriteria yang pertama. Kita perlu menghindari untuk melakukan pembelian saat stokastik oversold dalam kondisi downtrend. Seperti di chart Bukopin ini, saat saham sedang downtrend, maka stokastik akan bisa berada di posisi oversold dalam waktu lama dan harga akan terus turun. Sinyal beli baru muncul saat oversold di bulan Juli. Saham sudah berada di atas MA 150 dan candle Heiken Ashi tidak menunjukkan momentum ke bawah. Namun MA 150 masih mengarah ke bawah. Hal ini menunjukkan tren sebenarnya masih belum cukup kuat mengarah ke atas. Saya pribadi akan menghindari untuk membeli dalam kondisi ini, walaupun mungkin akan kehilangan kesempatan untuk rally beberapa hari kemudian. Di bulan September, kembali stokastik sudah dalam posisi oversold dan harga masih di atas MA 150. Namun, kita amati candle Heiken Ashi masih berbentuk merah dengan bodi besar tanpa upper wick. Momentum ke bawah masih kuat, maka sebaiknya sinyal ini kita abaikan. Sinyal beli baru muncul beberapa hari kemudian saat candle Heiken Ashi mulai mengecil dengan upper dan lower shadow. Momentum turun sudah berkurang dan stokastik masih dalam posisi oversold. Rekan-rekan bisa melakukan order beli dengan menggunakan chart candlestick biasa untuk memudahkan melakukan entry buy. Sinyal beli yang terakhir muncul lagi di bulan November. Stokastik kembali turun ke kondisi oversold dan harga masih di atas MA 150 serta candle Heiken Ashi tidak menunjukkan momentum turun. Mari kita gunakan contoh sekali lagi agar lebih jelas. Kali ini kita gunakan chart bank yang lain yaitu BRI Agro. Sama seperti sebelumnya, sinyal oversold di dalam box ini kita hindari karena saham masih dalam posisi downtrend. Sinyal oversold berikutnya muncul di awal bulan September. Saham sudah berada di atas MA 150 dan MA 150 mengarah ke atas. Namun, kita amati candle Heiken Ashi dalam kondisi momentum turun, ditandai dengan candle merah dengan bodi relatif besar dan tanpa upper shadow. Karena momentum turun yang masih besar, sebaiknya kita hindari untuk membeli. Sinyal beli baru muncul di akhir bulan September, di mana candle Heiken Ashi sudah perlahan berubah menjadi kecil dengan upper dan lower shadow. Candle berbentuk seperti ini menandakan momentum turun yang muncul di awal bulan September sudah mulai melemah. Sinyal beli kembali muncul lagi di bulan November, ketika kriteria kembali sudah terpenuhi. Saham dalam kondisi uptrend, stokastik sudah oversold, dan candle Heiken Ashi tidak dalam momentum turun. Nah, demikian rekan-rekan trader sharing tentang chart Heiken Ashi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.